Eps ke-137. Cukup lama mereka semua duduk-duduk di kursi panjang dari besi yang ada di koridor gedung depan sekolah. Tepatnya ada di samping tembok yang dipasangi mading. Biasanya kursi ini dipakai anak-anak nunggu jemputan atau baca-baca buku. Leta cuma ngangguk dan geleng kepala, sesekali menjawab pertanyaan teman-temannya dengan kode yang dia bisa. Tak betah menunggu lebih lama dari 10 menit, Cakra melangkah menghampiri istrinya. Gak ngomong apa-apa sih, cuma berdiri, diam sambil natap santai. Iya, maksudnya Cakra sih santai, tapi di mata anak-anak udah kelihatan berkarisma. Udah kayak perintah ngapain gitu. Lihat suami sampai nyamperin, Leta jadi beranjak dari duduk. Dia tersenyum sembari menepuk kaki Dira dan Rosa yang duduk mengapitnya. Leta menelakupkan kedua tangan, menaruh di depan wajah lalu membungkuk dengan senyuman manis. Lihat kayak gini, Dira udah nangis. Lat, beneran? Kelas 12 besok lo ambil homeschooling? Tanyanya, masih nggak percaya sama yang beberapa menit tadi Leta katakan. Leni menghapus sembun dengan kasar di kedua mata. Ada kita yang bakalan jadi tameng buat Elo kalau sampai ada yang ngebeli, Lat. Rosa menganggukkan kepala. Masuk sekolah kayak biasa ya, Lat? Bakalan kangen banget kalau nggak ada Elo, Lat. Keluh Dira, sudah banjir air mata. Leta kembali tersenyum, lalu menggeleng kecil. Dia mendungah saat merasa ada yang melingkarkan tangan ke pinggangnya. Ternyata Cakra sudah ada tepat di sampingnya. Siapanya Leta pakai kangen-kangen segala? Cakra menatap Dira galak. Dia menarik tubuh Leta, berbalik dan melangkah pergi meninggalkan halaman sekolah. Mendengar kalimat juteknya Cakra, Dira langsung tergugu memeluk Leni yang ada di sampingnya. Astaga, itu pacarnya Leta kejam banget. Keluh Dira. Farel menatap dua punggung yang sudah sampai di gerbang sekolah sana. Salut sama Cakra. Raiden dari tadi nggak mengeluarkan suara. Nggak tahu kenapa, tapi tenggorokannya kayak tercekat gitu. Lihat Leta yang nggak bisa bicara tapi tetap bisa tersenyum, malah dia yang merasakan sakit hati. Keadaan Leta yang cacat begitu, dia tetap stay sayang dan ada buat Leta. Patut diacungin 4 jempol. Farel meneruskan kalimatnya. Dia menoleh, menatap Raiden yang seperti terpaku. Lo kenapa, Ray? Tanyanya, nabok perut Raiden dengan lengannya. Raiden menunduk dengan tangan yang memijat pelipis. Leta yang bisu, Elo yang stroke? Gitu? Farel tersenyum miring, meledek Raiden. Raiden menendang kaki Farel, tapi nggak kena. Nggak tega lihat Leta kayak tadi. Jadi bingung mau bersikap gimana. Rosa menarik nafas dalam. Nggak nyangka kalau ternyata Leta sampai separah itu. Astaga, cuma lihat dia yang begitu aja kerasa sakit banget. Apalagi Leta yang ngalami, nggak kebayang. Leni menghela nafas panjang setelah menghapus air mata yang membanjiri pipi. Mulai sekarang harus terpisah tanpa ada Leta lagi. Dira masih menangis, tapi sudah tidak seperti tadi. Nggak bisa, susah. CKK, si Dira emang dasarnya nangisan. Lihat kayak gini udah pasti nangisnya kayak kejepit pintu kawah. Farel melirik Dira yang ngusap ingus. Dira melirik kesal. Lo nggak punya perasaan sih. Makanya bisa ngatain gue begitu. Balasnya dengan suara serak. Raiden menyikut Farel. Tuh, disuruh ada perasaan ke dia, Rel. Haha, sorry ya. Dia nggak masuk dalam jajaran type cewek gue. Dira nimpuk Farel dengan tasnya. Lo kira lo type gue apa? CKK, malah berantem. Rosa menengahi. Jadi makan bakso, nggak? Jadi rencana awal tadi mau makan bakso barengan. Ngajakin Leta gitu. Nggak taunya malah menghadapi fakta kalau ternyata Leta sakit. Jadi, nggak mau memaksa Leta untuk ikut serta. Di jalan, Leta tidak melepaskan pelukannya.
Kepalanya menyandar di punggung Cakra dari sekolahan tadi sampai sekarang ini, padahal jalannya udah lumayan jauh. "Nei!" panggil Cakra, meraih tangan Leta, menggenggam tangan yang melingkar di perutnya itu. "Kenapa? Nggak dibully, kan?" Terasa kepala yang menyandar itu menggeleng. Tak ada kata karena emang Leta belum bisa bicara. Cakra membiarkan saja bininya begini. Dia fokus lihat jalan, menambah kecepatan dan melaju seperti angin menyalip beberapa pengendara yang lain. Pengen cepat rumah, biar bisa komunikasi sama Leta dan menangkan perasaannya. Cuma perlu waktu 10 menit. Ya kurang lebih segitu, motor hitam milik Cakra sudah berhenti di garasi rumah tinggal mereka. Dia langsung menoleh, menatap istrinya yang masih nangkring di boncengan. Lalu menyetandarkan motor dan mengikuti Leta yang sudah turun. Dia langsung membingkai wajah Leta, membuat Leta yang hampir melangkah meninggalkan garasi itu jadi urung. Cakra membungkuk, mengecup lembut bibir Leta. Sekali, lalu lagi dan lagi, sempat melumat bibir itu sampai akhirnya tangan Leta mendorong dadanya. Lalu mengerucut dan memukul perut. Cakra mengusap bibir Leta yang basah dengan bibir yang mengukir senyum. "Udah, jangan sedih. Tunggu bikun kuah di dalam dulu. Baru kita keluar negeri buat pengobatan sekalian liburan." Dia menenangkan. Leta mengangguk, berhambur memeluk Cakra. Ngusel di dada yang tertutup kaos warna putih itu. Hangat, wangi, lebar dan sangat nyaman untuk Leta menenangkan diri. Cakra mengecup puncak kepala Leta cukup lama, membalas pelukan dengan perasaan sayang yang semakin terpupuk. Mau seperti apapun, asal gadis itu tetap Leta, Cakra akan tetap sayang. Akan tetap mencintai dan menerima apapun keadaannya. Merasa jika Leta sudah tenang, Cakra menarik kedua bahu Leta. Tangannya bergerak menghapus air mata yang masih ada di kedua mata istrinya. "Udah, jangan nangis lagi. Aku nggak mau bikun kenapa-napa. Jadi istrinya Cakrawala harus selalu bahagia, oke?" Masih mau nangis, masih sedih sebenarnya. Tapi lihat Cakra yang ngomong dengan ekspresi yang dibuat seimut-imutnya, Leta beneran jadi ketawa. Langsung memukul perut Cakra dan kembali ngusel di dada bidang suami. "Iya, Cakra. Di saat terpurukku ini, aku tetap bahagia karena adanya kamu. Coba nggak ada kamu, aku mungkin udah nyerah. Aku sayang banget sama kamu, Cakra. Sayang banget." Batin Leta makin mengeratkan pelukan. Beneran udah ngerasa semakin baik perasaannya, Leta dan Cakra melangkah barengan menaiki undakan teras untuk masuk ke dalam rumah. Ini siang hari, ada satpam yang jaga di gerbang tinggi depan rumah, jadi memang nggak dikunci. Langkah kaki Cakra dan Leta terhenti karena di ruang tamu ada seseorang yang duduk tersenyum ke arah dua anak ini. "Cakra, Leta," sapa Aileen dengan senyuman ramah. Leta membalas senyuman itu. Hanya membungkukkan kepala, karena nggak bisa menyapa dengan kata. Dan Aileen sudah tahu itu. Leta merogoh saku jaket Cakra, mengambil ponsel milik Cakra dan menulis di layar itu. Dia melangkah mendekati Aileen, mengambil duduk di samping wanita itu. "Udah lama, Kak?" Ini yang Leta tunjukkan ke Aileen. Aileen mengangkat tangan, menatap jam kecil yang melingkar di lengan kiri. "Baru 10 menit yang lalu." Cakra memilih beranjak masuk ke dalam, karena dia belum bisa menerima Aileen. "Pak, mau pergi?" Sapanya saat melihat Velak keluar dari kamar. Velak membenarkan posisi dasinya. "Iya, ada acara." Kening Cakra berlipat. "Sama pacar papa itu." Velak mengangguk, tangannya mengusap rambut bagian depan. Kamu mau ikut?" tawarnya. "Cek kakak," decak Cakra dengan senyum miring. "Papa mau menghadiri acara 7 bulanan istri papanya Aileen. Eps ke-138. Leta melaju pelan keluar dari halaman rumah. Mobil yang warna hijau udah resmi dengan kepemilikan atas nama Cakra,
jadilah velg memakai yang warna putihnya. Sementara mobil warna hitamnya dia gunakan untuk pergi bekerja. CKK, suka-suka sih ya, namanya juga punya, kan? Mau dipakai apa aja, asal milik sendiri dan gak ngerugiin orang lain, nomor problem. Letta menoleh saat merasa jika ada Cakra yang berdiri di belakangnya. Dia meraih tangan Cakra, lalu melingkarkannya ke perut. Menyuruh Cakra memeluknya dari belakang dan mengusap perutnya yang tipis. Pacarnya papa tadi bilang enggak, mereka mau pergi kemana? Nurut aja si Cakra, memeluk Letta sampai tubuh mereka saling menempel dengan tangan yang bergerak mengusap perut. Keadaan hamil muda dan mengalami morning sickness, itu bikin perut ngerasa nggak nyaman banget. Nah, kalau dilus gini rasanya lebih enak, lebih baik. Apalagi kalau yang ngelus si Papa Bikun. Nyamannya bikin lupa segala-galanya. Letta mengangguk sebagai tanda jawabannya. Dia menarik tangan Cakra untuk mengikutinya duduk di sofa ruang tamu. Lalu duduk menyandarkan kepala ke dada lelakinya. Tangannya sibuk menekan beberapa huruf di ponsel milik Cakra yang masih ada di genggaman. Kak Aileen bilang kalau mau ke hotel. Ada acara tasyukuran di sana. Cakra mendengus setelah membaca tulisan di HP. Tangannya masih bergerak mengusap perut. Dia menyunggingkan senyum melirik Letta yang begitu menikmati usapannya. Kalau dilus gini, enak? Tanpa ragu Letta menganggukkan kepala. Sedikit mendongak dan mengecup bibir Cakra yang ada di atasnya. Lalu tersenyum dan kembali menyandarkan kepala dengan nyaman. Cakra mengecup puncak kepala Letta. Papa tadi bilang, katanya mau menghadiri acara 7 bulanan mamanya pacarnya Papa. Kening Letta berlipat dengan kedua mata yang mendekik. Lagi mikir. Mamanya pacarnya Papa. Bertanya dalam batin. Mama kamu? Cakra menyunggingkan senyum, kembali mengecup puncak kepala Letta dan mengeratkan pelukannya. Mamanya Raiden. Iya, itu mama kamu, Cakra. Jadi dia hamil? Aku baru tahu, malah ternyata udah 7 bulan. Letta langsung nabok tangan Cakra, karena ngusapnya udah di beda tempat. Lalu menarik tangan yang udah ada di pertigaan itu dan menaruh kembali di perutnya. Aku udah pernah kenalan sama dia, Nei. Dia memperkenalkan diri dengan nama mamanya Raiden. Tutur Cakra, menjelaskan perkenalan dan pertemuan pertamanya di rumah Raiden saat itu. Pertemuan yang membekas dan sampai sekarang tetap melekat di ingatan. Entah akan sampai kapan, tapi mungkin. Sampai di titik nafas yang terakhir kalimat perkenalan itu akan selalu Cakra ingat. Kata kamu, dia pernah panggil kamu dengan nama Vigo. Berarti dia mengakui kalau kamu itu anaknya yang dulu pernah dia lahirkan, Cakra. Waktu itu, dia belum tahu tentang siapa kamu. Makanya dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Coba dia udah tahu, pasti dia akan bersikap lain. Cakra ngusel dicekuk leher Letta. Terserah! Aku nggak peduli sama dia. Cukup tahu aja, setelahnya, aku nggak mau tahu lebih banyak lagi. Bagiku, ada kamu sama Papa, itu udah cukup. Letta menggigit bibir karena tangan Cakra sudah menelusup masuk ke baju seragamnya. Lalu menyentuh salah satu benda kenyal yang sekarang ukurannya lebih membulat. Ih! Letta menarik tangan itu untuk tak meneruskan meremas. Kamar yuk, Nei! Ajaknya, sekarang sudah mengecup sisi leher Letta. Letta menggeleng berusaha menarik tangan Cakra. Mendongak saat Cakra tak mau menyingkirkan tangan itu. Udah melotot memperingati, tapi yang ada malah bibirnya dikecup, dilumat seperti biasanya. Tangannya sudah memelintir yang dia mau. CKK, Boya pindah ke kamar sana lo. Suara yang langsung membuat sesapan Cakra terlepas. Wajah Letta memerah karena malu dengan tangan yang mengusap bibir basah dengan kasar. Cakra sendiri menatap galak ke arah Big Mina yang melangkah keluar rumah. Ini saya nggak ngintip loh. Tapi karena mata saya nggak rabun, makanya Mas Cakra sama Non Letta kelihatan. Permisi ya, Mas, saya mau ke pasar. Pamit Big Mina. CKK,
pembantu! Cakra tak melanjutkan kalimat yang sudah siap memaki. Tangan Leta lebih dulu membungkam mulut Cakra. Lalu beranjak berdiri dengan kedua mata yang melotot. Dia melangkah. Cakra membawa Leta ke ranjang dengan tanpa melepaskan ciuman. Menarik tang top tipisnya, membuka pengait BH dan langsung melahap salah satu pating yang sudah mengeras. Leta menggigit bibir, melirik cara Cakra menyesap, menyusu padanya. Ih! Desahan lembut keluar dari bibirnya dengan kedua tangan yang mencengkram kedua bahu Cakra. Merasa kurang nyaman, Cakra sedikit mendorong tubuh Leta. Membuat Leta menjadi tidur terlentang. Lalu mulai pada kesenangannya. Nei, BH lu baru ya? Kayaknya lu gak punya yang ada pitanya kayak gitu, kan? Tanyanya di sela menyusu. Leta mengangguk, membenarkan. Kan yang biasanya udah kekecilan. Makanya kemarin beli baru di online, sahutnya, tapi hanya ada di dalam hati. Iya sih ya. Dulu tuh cuma pas di genggaman. Palingan sekepal. Ini tanganku udah gak bisa menjangkau semua batu gampingmu lo. Aku nyervirnya hebat ya, Nei. Dia terkekeh sendiri menatap dua dada Leta yang memang udah beda ukuran. Leta hanya bisa memukul kepala Cakra pelan. Lalu kembali memejamkan mata menikmati apapun yang Cakra lakukan. Sepasang kekasih yang terlihat begitu serasi. Perbedaan usia keduanya memang terlampau jauh. Ada. Kurang lebih 14 tahun. Tetapi sungguh, ketampanan yang Velak miliki sejak lahir tidak membuat perbedaan usianya dengan Aileen begitu terlihat. Velak tersenyum dengan membungkukkan sedikit kepala setiap berpapasan dengan rekan kerja yang juga dia kenal. Bukannya yang hadir bersama Pak Velak adalah anaknya Pak Goji? Bisik-bisik dari rekan kerja Goji yang juga hadir di acara. Iya, aku sudah pernah bertemu dengan anak gadis Pak Goji beberapa kali, dan memang itu gadisnya. Wah, sungguh menakjubkan. Jadi Pak Goji sudah memiliki anak perempuan sedewasa itu? Aku benar-benar baru tahu. Kupikir ini adalah acara 7 bulanan anak pertama Pak Goji. Iya, ini memang adalah acara anak pertama untuk istri yang kedua. Oh, jadi ini istri kedua? Beberapa orang mengangguk karena mereka sudah tahu jika Davita adalah istri kedua. Pak Goji hebat, istrinya sangat cantik dan masih sangat muda. Ya, aku sudah pernah bertemu sekali dengan istrinya. Pak Goji tidak pernah membawa istrinya menghadiri acara apapun. Baik, kita temui papamu. Ajak Velak, karena sudah bosan mendengar gibahan para lelaki si rekan kerja Goji dan perusahaan milik Baxel Group. Aileen mengangguk. Dengan tangan yang tetap melingkar di lengan Velak, dia melangkahkan kaki cukup santai mendekati papanya yang berdiri tepat di sebelah Davita yang duduk di kursi. Sementara tatapan Davita langsung tertuju ke arah Velak. Getaran di dalam hati masih terasa, walau tidak sehebat yang dulu lagi. Tetapi yang namanya cinta pertama, dan sangat membekas, rasa itu tetap akan selalu ada dan entah akan sampai kapan. Makin terasa seperti ada yang meremas hati saat melihat lelaki tampan itu tersenyum manis dengan tangan yang terulur, mengajak suaminya untuk berjabatan. Selamat, Pak Goji, untuk kehamilan istri. Semoga besok lahiran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ucap Velak, tanpa ada typo di kalimatnya. Davita memaksa untuk tersenyum saat suaminya melirik. Lalu menggenggam tangan suami untuk meyakinkan jika dia baik-baik saja, tak goyah dengan perasaannya. Goji membalas senyum, menggapai tangan Velak yang terulur padanya. Terima kasih sudah memenuhi undanganku. Lalu melirik ke arah anak gadisnya yang tak melepaskan lingkaran tangan. Pa? Sapa Aileen dengan senyuman manis. Dia melepaskan lingkaran tangannya dan langsung meraih kedua tangan papanya. Memeluk dan mencium kedua pipi papanya. Makasih udah mau merestui hubunganku sama Mas Velag. Ucapnya dengan binar bahagia. Tepat di depan Davita, Velak hanya tersenyum dengan kedua tangan yang menelakup di depan wajah serta sedikit membungkukkan kepalanya. Menghormati calon mama mertua serta calon papa mertua. Juga calon istrinya. Aileen membungkukkan badan,
Dia memeluk Davita sebentar dan cipika-cipiki. Selamat ya. Semoga lahirannya lancar. Davita mengangguk dengan senyumnya. Terima kasih, Lin. Alin menarik diri, melirik Velad saat merasa tangan lelaki itu mendarat di pinggangnya. Lalu melangkah pergi menjauh dari papa dan mama tirinya. Kupikir merestui hubungan Aileen dan mantan pacarmu adalah pilihan terbaik, Dav. Goji berucap dengan sedikit berbisik. Davita mendongak, tersenyum manis menyembunyikan rasa bergetarnya. Aku sudah tak masalah, Mas. Aku udah ada kamu dan anak kita. Dia mengusap perutnya yang sudah membulat. Goji terlihat menghela nafas kasar, semapai dadanya terlihat bergerak naik turun. Jangan lagi membuatku marah, karena aku mencintaimu dan anak kita. Davita meraih tangan Goji. Selalu bersikap seperti ini, Mas, agar aku juga selalu merasa nyaman ada denganmu. Goji menatap wajah cantik istrinya dengan lekat. Detik kemudian dia tersenyum dengan tangan yang mengusap ujung bibir Davita dengan lembut. Eps ke-139. Isi babnya tentang Aileen dan Raiden. Jadi